Kabar bahagia kini datang menghampiri Tukul Arwana yang dimana tepat pada hari ulang tahunnya di tanggal 16 Oktober kemarin, Tukul yang harus dirawat pasca operasi pada otaknya kini sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit setelah kondisinya dinyatakan kian membaik. Kepulangan Tukul Arwana dari rumah sakit pun langsung diungkapkan oleh Rizky Kimon selaku manajer dari Tukul yang dimana dirinya mengungkapkan kondisi Tukul saat ini terus membaik. Kami mau update untuk kondisi Mas Tukul saat ini. Jadi beliau itu sudah pulang dari rumah sakit PON. Alhamdulillah sudah diperbolehkan pulang sama dokter itu di tanggal 16 hari Sabtu kemarin ya Mas Ari ya, hari Sabtu kemarin itu jam 5 sih, sampai di rumah itu kira-kira jam 6. Alasan diperbolehkan pulang itu pertama memang terlalu lama di rumah sakit juga saran dokter tidak sehat, tidak bagus juga. Yang kedua memang beliau kan kalau di rumah itu sirkulasi udara lebih sehat, terus dukungan dari orang-orang terdekatnya juga lebih banyak, walaupun tetap kami batasin seperti itu sih. Jadi itu saran dari dokter, ada baiknya melakukan fisioterapi untuk keseluruhan di rumah, karena kebetulan juga di rumah juga kita ada 2 perawat yang menjaga beliau 24 jam. Kalau permintaan dari Mas Tukul atau dari keluarga itu enggak, cuman kita kan pasti nurut sama ya dari saran dokter memberikan saran apa. Jadi kami mengikuti, akhirnya dokter menyarankan untuk udah boleh pulang. Kondisi sekarang sih pastinya membaik terus ya teman-teman. Jadi memang kenapa dibolehin pulang, karena memang kan bisa rawat jalan di rumah, bisa fisioterapi di rumah. Jadi ya alhamdulillah semakin kesini semakin baik. Komunikasi pasti butuh proses untuk berkomunikasi secara untuk komunikasi bicara itu masih terus kita kita diajak interaksi terus, kita dampingi terus melalui komunikasi fisioterapi bicara ya Mas ya. Kalau itu terus juga untuk gerakan juga kita di 1 hari hampir 3 kali kita melakukan fisioterapi. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, jadi momen ulang tahunnya Mas Tukul di tanggal 16 Oktober itu disambut luar biasa dengan kepulangan Mas Tukul pulang ke rumah. Jadi kita sambut dengan meriah dan beliau pun terharu dengan kita surprise kue ulang tahun ya Mas ya, ulang tahun dari anak-anaknya. Mas Ega datang dari Surabaya sama istrinya. Jadi kita kumpul semua di situ untuk menyambut beliau. Jadi memang momennya pas beliau pulang, dan itu tapi kita nggak tahu juga, dokter menyarankan, dokternya aja nggak tahu itu tanggal 16 ulang tahunnya Mas Tukul, tapi tiba-tiba dokter ngasih tahu ke saya, ke keluarga juga, ke kakak Vita untuk tanggal 16 boleh pulang. Jadi kita juga senang dalam arti wah pas banget sama ulang tahunnya Mas Tukul. Jadi setelah dari rumah sakit, dari teman-teman juga Pondok Indah, teman-teman Pondok Indah juga udah standby di sana untuk menyambut Mas Tukul. Itu sih. Meski dirinya saat ini dikabarkan kian membaik dan sudah diperbolehkan untuk pulang oleh dokter, Tukul Arwana kini masih harus didampingi oleh 2 orang perawat dan fisioterapis guna melatih sang komedian untuk kembali bergerak dan berbicara. Kalau keluhannya pasti masih lemas, teman-teman. Jadi masih lemas, masih harus memang masih kaku gitu ya Mas ya. Iya. Jadi harus masih tetap fisioterapi untuk saat ini. Mas. Ya, untuk yang 2 perawat itu saran dari dokter dari rumah sakit, karena bagaimanapun beliau masih harus didampingi terus. Dan selain 2 perawat, kita juga ada fisioterapi yang datang ke rumah. Fisioterapi sehari malah 3 kali. Itu kita biar saran dari dokter untuk proses penyembuhannya lebih cepat. Jadi kita melakukan fisioterapi yang sama. Jadi itu yang tadinya di rumah sakit, jadi kita pindahkan di rumah pribadi seperti itu. Ya untuk pekerjaan setelah Mas Tukul masuk rumah sakit pun saya sudah melakukan cancellation job. Jadi untuk pekerjaan sih saat ini memang kita off dulu. Untuk berapa lamanya kita juga nggak tahu, tergantung kondisi Mas Tukul
membaiknya kapan, dan kita kan untuk saat ini berarti butuh dukungan doa dari teman-teman semua, dari teman-teman media, masyarakat Indonesia agar Mas Tukul lekas pulih, lekas menghibur masyarakat Indonesia. Untuk komunikasi masih belum lancar, cuman masih bergumam, tapi sudah melakukan isyarat-isyarat paling. Kalau misalkan Mas ini gimana, oke, gini, itu dia udah lakukan itu. Kalau duduk bisa, terus berdiri juga masih tetap dibantu perawat. Oh ya, untuk pantangan pasti Mas, karena dengan kondisi sakit hipertensi ya, stroke disertai pendarahan otak, itu pasti juga ada menu-menu diet yang disarankan dari rumah sakit dan sudah dikoordinasikan dari ke perawatnya. Jadi mungkin menu-menunya juga itu pasti benar-benar menu-menu dari rumah sakit itu yang kita hidangkan di rumah gitu sih. Jadi gini, sama sebenarnya halnya dengan di rumah sakit. Jadi beliau itu saat ini perlu istirahat secara intensif ya, secara intensif. Jadi beliau itu saat ini memang belum diizinkan dijenguk. Karena memang kita pertama mengikuti prokes, mengikuti protokol kesehatan. Memang kalau nanti bukannya kita tidak mau dijenguk atau bagaimana. Jikalau nanti satu dijenguk, pasti kan kita nggak enak untuk yang lainnya nggak jenguk seperti itu. Padahal kondisinya Mas Tukul itu harus istirahat secara benar-benar itu, secara intens seperti itu. Jadi memang kami mohon maaf, saya mewakili pihak keluarga, kami mohon maaf untuk kemungkinan belum bisa dijenguk, itu sih. Pasti dari semua artis, teman-teman artis, dukungan dari teman-teman artis itu luar biasa. Tapi balik lagi, beliau kan keadaan masih lemah gitu. Jadi benar-benar perlu istirahat dan kita menjaga prokes. Jadi memang untuk saat ini saya mewakili keluarga besar untuk belum boleh dijenguk dulu. Selain presenter Tukul Arwana yang telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan, kini kabar bahagia juga mendatangi aktris Dorce Gamalama yang saat ini juga sudah diperbolehkan pulang dan melakukan rawat jalan setelah menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Hal tersebut pun langsung diungkapkan oleh kerabat dari Dorce, Hetty Sunjaya, yang mengatakan jika temannya tersebut telah diperbolehkan pulang sejak hari Kamis 14 Oktober 2021. Udah pulang kemarin sore ya masalah ya. Tapi 2 hari ya. Hari apa ya? Kamis sore kalau nggak salah, Kamis sore. Cuma gitu ya, sekarang ini masih tetap kontrol ya. Mungkin masih berobat jalan karena kan harus ada terapi atau apa. Cuma ya gini, masalahnya kan Bunda Dorce itu belum bisa ditemuin ya. Karena masih istirahat, masih perlu dikontrol lagi, mesti ada ya istirahat lah gitu. Sementara ini kita juga kadang-kadang mau ke sana juga, paling kita nengok kalau lagi tidur udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling update di HP aja sama si Ija. Ja, mama gimana Ja? Oh lagi makan Tan. Oh lagi jemur Tan gitu. Jadi latihan jalan. Lagi latihan jalan gitu. Nah kebetulan ini tantenya Ija, masih keluarganya Bunda Dorce. Di ICU 3 hari ya? 3 hari ya. Terus hampir seminggu kurang lebih lah. Sama di ruang pemulihan, ruang rawat. Udah bisa ngobrol, terus teman-teman juga walaupun nggak bisa datang ke rumah sakit, beliau via video call. Kayak Tante Titi ya, Titi Hamzah, Mbak Titi Sandora, terus Lucky Reza dan yang lain juga via video call karena memang di rumah sakit kan prokes juga ya, protokolnya juga ketat juga. Kalau nggak salah kan harus di swab juga gitu, nggak sembarangan masuk lagi gitu. Jadi paling yang terdekat pun juga kita ada larangan untuk masuk swab gitu. Juga. Swab juga. Terakhir kita lihat waktu kita ke rumah sakit lihat Bunda lagi dilatih sama ahli fisioterapinya. Jadi gerakan kaki, tangan gitu, lehernya apa. Kayaknya sih pengobatannya nih nanti kontrol lagi dan harus fisioterapi terus ya, kayaknya. Panjang maintenance-nya ya. Karena bicaranya Bunda itu masih belum seperti Bunda yang sebelum sakit.
Ibaratnya masih agak cadel gitu. Terus nggak bisa cepet-cepet ngomongnya, harus pelan-pelan. Sekarang kayaknya kemarin saya telepon Ija terakhir kayaknya, ya mama lagi ngapain? Abis makan Tan, lagi mau latihan jalan katanya. Jadi jalan juga mungkin masih belum sempurna, masih sempoyongan gitu. Ya. Makannya nafsu ya. Kalau makan juga mungkin kayaknya kalau orang lagi begitu kan juga males ya. Kita juga kalau lagi flu atau demam juga makan susah ya. Beliau juga kayaknya makannya belum terlalu yang senikmat kita lah ya, yang lagi sehat gitu. Masih bertahap lah. Masih bertahap. Tetap masih tim ya, mungkin juga lembek-lembek. Gitu. Enggak, kalau aku lihat sih kemarin sih obatnya cuma satu macam, tapi dia kayak serbuk gitu. Mungkin di mix powder, ya? di mix mungkin. Mungkin. Jadi kan apa sih kalau istilah obat tuh puyer-puyerin. Nah, karena supaya bisa ketelan. Usai dirinya telah diperbolehkan untuk pulang ke rumah, Hetty Sunjaya selaku kerabat dari Dorce pun juga menjelaskan jika faktor penyemangat dari sang cucu yang membuat Dorce Gamalama mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam upaya penyembuhan yang dijalani oleh dirinya. Oh iya, itu waktu di IGD. Waktu di IGD itu memang sangat memprihatinkan sekali. Saya juga di situ agak khawatir, terus saya juga ikut merasakan apa yang beliau rasakan ya. Karena waktu di IGD itu kalau nggak salah mendampingin saya sama Ija, sama Abu Bakar, sama Mimi ponakannya, dan itu anak saya Ayu. Dan itu sangat luar biasa, kami ketakutannya sampai saya juga bolak-balik tanya Pikiran dokter, udah jelek sekali pikiran saya karena sudah nggak sadar di IGD itu. Jadi berontaknya beliau itu ya nggak sadar gitu. Dia melihat pun nggak sadar apa yang dia lihat gitu. Kita juga nggak tahu apa yang dia rasakan sehingga beliau tuh meronta-ronta gitu tuh kayak kitanya malah yang ketakutan gitu loh. Ternyata dokter bilang dengan gejala itu karena drop gulanya itu. Iya, penyebabnya gulanya terlalu drop banget. Semua udah pernah nangis, anaknya apalagi yang namanya si Ija, terus Abu Bakar tuh udah nggak bisa ngomong, cuma nangis. Anaknya yang satu pingsan malah, baru datang dari Jogja. Pingsan ya, si Fatima ya. Enggak di UGD, waktu udah masuk ICU, Ima baru datang sama suaminya. Ini lebih, kalau aku lihat sih suasananya udah penuh dengan kebahagiaan, penuh keceriaan, walaupun masih harus rehat gitu ya, nggak bisa aktivitas apa. Makanya HP juga di-keep. Saya bilang, Bunda jangan pegang HP dulu, takutnya kalau pegang HP itu biasalah, telepon ini atau kadang-kadang nge-share lagu-lagu beliau kan. Jadi nggak ada istirahat, makanya aku bilang sama anaknya kalau bisa kalau ada apa-apa, telepon langsung ke Tante Hetty atau mau apa Bunda? Misalkan mamamu minta apa, kamu ngomong aja sama Tante, jangan mama yang ngomong, saya bilang. Karena kan belum jelas gitu loh. Kadang-kadang ngomongnya masih masih cadel-cadel gitu, masih belum jelas. Jadi lebih baik anaknya aja deh. Kalau misalkan mau ada apa-apa, telepon aja langsung gitu. Kemarin juga telepon. Saya kan pakai nama HP di saya kan Dornew ya. Maksudnya Dornew tuh nomor HP yang baru. Loh, ini si Bunda nih telepon gue nih, ada apa nih gitu. Pas aku telepon nggak taunya Ija, anaknya yang telepon. Mama mau ini gitu, ya gitu. Nanti kita yang gitu. Awalnya sih kayaknya dari diabetesnya. Jadi dari diabetes, terus yang pas Bunda sampai kayak pingsan gitu ya. Itu kayaknya gulanya ngedrop. Menurut dokter katanya sih ini karena gulanya ngedrop jadi Bunda menurun kesadarannya gitu. Sehingga anak-anak di rumah kan bingung nih, Bunda dibangunin kok nggak bangun. Akhirnya telepon dokter suruh langsung dibawa lagi ke UGD. Padahal itu belum 1 hari pulang ke rumah. Akhirnya ya dibawa ke UGD. Ternyata di UGD begitu tindakan-tindakan langsung suruh masuk ICU. Masuk ICU tapi ya alhamdulillah Bunda itu perkembangannya cepat gitu, di ICU hanya 3 hari. Dari situ baru pindah ke ruang rawat. Semangat untuk sembuhnya tuh luar biasa gitu loh. Mungkin kalau orang lain sih nggak tahu deh ya, kondisi kayak gitu tuh mungkin udah perlu dengan segala macam. Tapi beliau itu luar biasa. Mungkin karena kuat. Memang beliau itu kan ibadahnya kuat, zikirnya kuat, sholatnya kuat. Ya itulah pertolongannya mungkin ya, Allah kasih kekuatan itu gitu. Ditambah lagi begitu masuk rumah sakit, kan anak-anaknya kan jauh nih. Yang ikut sama Bunda hanya satu, Abu Bakar. Siti Khadijah juga jauh, nggak serumah sama Bunda kan. Fatima, Rizky di Surabaya, Fatima di Jogja. Diteleponin mereka langsung datang. Jadi
cucu-cucunya pun dibawa, itu kayaknya itu juga Itu menambah pengobat semangat. juga, pengobat semangat juga. Ada saudara saya juga, Teneng namanya, sama Ija, Ima belum boleh pada pulang. Saya tanya, Ima kamu nggak pulang? Enggak Tan, masih jaga mama dulu gitu. Ija juga masih, sekarang masih kumpul di sana. Kalau Bunda suka ngobrol sama saya, ya Bunda itu kayaknya dekat sekali sama cucu-cucu, terutama cucunya yang dekat banget sama bundanya gitu, sama Bunda Dorce. Jadi cucunya yang cowok, yang anaknya Fatima itu dekat sekali, karena kan mereka udah bisa ngobrol sama neneknya, sering video call apa gitu. Makanya begitu tahu anaknya sama cucunya ngumpul kan nggak boleh masuk kan anak kecil ke dalam ruangan rawat. Terus anak-anak bilang itu ada cucu pada ada di luar semua gitu, ada Fatra, ada siapa. Nah itu begitu disebut nama cucunya dia kayaknya minta pulang gitu, karena cucunya nggak boleh masuk. Akhirnya ya udah saya kode-kodein jangan kalau dokter belum suruh pulang jangan pulang gitu. Ya paling gula-gulanya, nasinya berkurangin. Makanya kemarin saya sarankan jangan makan nasi putih lagi, nasi merah aja atau nasi beras hitam gitu.